anggota dari kelompok dengan materi SKI Sunan Ampel. Saya akan membahas sejarah Sunan Ampel beserta cerita-cerita yang berkembang di kalangan masyarakat tentang Sunan Ampel. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ismurianda. Saya Joyti Elfani. Saya Niken Cita Aprilia. Saya Zahra Adinda Putri. Saya Anita Salia Putri. Kami akan membahas materi Sunan Ampel dalam cuplikan video berikut. Sunan Ampel merupakan seorang ulama dari bagian Dewan Wali Sembilan atau Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar, dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Dari tangannya lahir para pendakwa Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah, dan lain-lain. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah dengan pendekatan seni budaya dan adat, Sunan Ampel berdakwah dengan pendekatan nalar, logika, dan kesadaran dengan cara yang hikmah untuk menyadarkan masyarakat yang pada waktu itu telah mengalami kemerosotan moral yang sangat drastis dengan ajarannya yang sangat terkenal, yaitu Moh Limo. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, yaitu sebuah kerajaan Islam di Kamboja dan saat ini merupakan bagian dari negara Vietnam. Sunan Ampel memiliki nama asli Syed Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya. Dan nama Ampel dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, yaitu daerah Ampel Denta yang sekarang merupakan wilayah atau bagian dari kota Surabaya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah keturunan dari keluarga ulama dan bangsawan. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi atau Maulana Malik Ibrahim dengan Dyah Candrawulan. Ayah Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, adalah putra dari seorang ulama dari Samarkand, Uzbekistan yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Sedangkan ibunya adalah putri kerajaan Champa yang merupakan adik dari Dewi Dwarawati, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan. Dan pada waktu itu, beliau juga mendapatkan gelar Rahadian yang artinya tuanku atau disebut dengan kata Raden. Adapun silsilah nasab beliau adalah Sunan Ampel atau Syed Ali Rahmatullah bin Syed Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Syed Husain Jamaluddin bin Syed Ahmad Jalaluddin bin Syed Abdullah bin Syed Abdul Malik Atsmatkon bin Syed Alwi Amil Faqih bin Syed Muhammad Shohib Mirbat bin Syed Ali Khalid Qasam bin Syed Alwi bin Syed Muhammad bin Syed Alwi bin Syed Ubaidillah bin Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isa Ar-Rumi bin Syed Muhammad An-Naqib bin Syed Ali Al-Uraidi bin Syed Ja'far Shadiq bin Syed Muhammad Al-Bakir bin Syed Ali Zainal Abidin bin Syed Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama dengan adiknya yang bernama Syed Ali Murtado. Dalam perjalanannya ke Nusantara, sebelum sampai ke Jawa, beliau singgah di Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun, sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam dakwahnya tersebut, beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya hingga berlabuh di Tuban, atau ada yang mengatakan berlabuh di Gresik.
Setelah mendarat di Pulau Jawa, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya ke Trowulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menjadi istri Raja Majapahit. Pada waktu itu, kerajaan Majapahit yang sudah ditinggal oleh Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hajamuruk telah mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan banyak adipati yang tidak loyal kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya V. Pajak dan upeti tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri. Terlebih lagi, adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, bermain judi, dan mabuk-mabukan. Raja Majapahit sangat sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut, maka kerajaan akan menjadi lemah. Melihat hal tersebut, bibi Sunan Ampel yang merupakan istri dari Raja Majapahit merasa khawatir dengan kondisi suaminya. Maka ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti yang bernama Raden Rahmat. Kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel disambut gembira oleh bibinya dan sang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa, termasuk juga Sunan Ampel. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah beliau lakukan dengan pembaharuan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik cendekia, beliau menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Namun, Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas serta kritis yang dapat diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya, seni budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan. Karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Namun, pendekatan kultur budaya dinilai kurang relevan pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Pendekatan intelektual untuk masyarakat kelas atas dinilai sangat relevan dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel dengan tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai seorang ulama. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan Molimo, yang memiliki arti tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama, seperti halnya moh mabuk, moh main, moh wadon, moh madat, dan moh maling. Moh mabuk artinya tidak mau untuk mabuk-mabukan dengan meminum khamr atau minuman keras. Moh main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi, sambung ayam, togel, dan lain-lain. Moh wadon artinya tidak mau melakukan zina. Moh madat artinya tidak mau memakai narkoba. Moh maling artinya tidak mau mencuri, merampok, dan sejenisnya. Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel. Saat Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah ajaran agama Islam, raja tidak marah. Sang raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang mulia. Namun sayangnya, raja pada saat itu tidak mau masuk Islam. Saat itu pula lah Sunan Ampel diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Kemudian Sunan Ampel memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat kemudian ditempatkan di Surabaya dan diserahkan kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit yang bernama Arya Lembusuro. Pada hari yang telah ditentukan, kemudian berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah desa Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya dengan memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Rombongan tersebut melalui desa Krian Wonokromo hingga memasuki desa Kembang Kuning.
Dan saat itu, desa Kembang Kuning masih seperti hutan dan banyak rawa-rawa. Sunan Ampel beserta rombongannya kemudian membuka hutan tersebut dan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah yang sederhana. Saat ini, masjid tersebut sudah direnovasi menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, yang kemudian diberi nama Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat tersebut, Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Waryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh tersebut dan keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Ampel. Dengan adanya kedua tokoh tersebut, membuat semakin mudah Sunan Ampel untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah memahami ajaran tauhid, maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan kepercayaan lama yang bertentangan dengan agama Islam. Sesampainya di tempat tujuan, pertama kali yang beliau lakukan adalah dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Sunan Ampel kemudian diangkat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan di Ngampel Denta. Dan karena menetap di Ampel Denta, nama beliau yang sebelumnya dikenal dengan Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Setelah itu, beliau juga mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik masyarakat dan para putra bangsawan. Mula-mula, Sunan Ampel merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Abu Hanifah atau fikih Hanafi. Namun pada para santrinya, beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada pemahaman tauhid, akidah, dan ibadah. Di antara para santri beliau yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, dan anak beliau sendiri, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah di berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menikah dengan cucu dari Arya Lembusuro yang bernama Nyai Ageng Manila. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra dan putri, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua yaitu dengan Dewi Karomah binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra-putri, Dewi Murtasia yang kemudian menjadi istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah yang kemudian menjadi istri Raden Patah, Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Murid-murid Sunan Ampel diantaranya dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Salah satu murid Sunan Ampel dari rakyat jelata yang paling terkenal adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi dan merupakan salah seorang murid yang mempunyai karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Mbah Soleh sendiri merupakan salah seorang tukang sapu di Masjid Ampel pada masa hidupnya, dan beliau sangat tekun dan semangat dalam membersihkan masjid, sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dimakamkan di dekat masjid. Namun ketika Mbah Soleh wafat, tidak ada satupun santri yang mampu membersihkan masjid dengan sangat bersih seperti halnya Mbah Soleh. Kemudian saat itu terucaplah celutukan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel berkata, apabila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Kemudian mendadak Mbah Soleh berada di tempat pengimaman masjid sambil menyapu lantainya. Seluruh lantai pun menjadi bersih kembali, dan orang-orang pun terheran-heran Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi, dan terulang kembali celutukan Sunan Ampel dan Mbah Soleh hidup kembali. Beberapa bulan kemudian wafat lagi, dan hal tersebut berulang sampai 8 kali, sehingga makam Mbah Soleh ada 9 buah. Pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel wafat, dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat menyusul Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berdekatan dengan Mbah Soleh yang memiliki 9 makam.
Setelah Syekh Jumatil Kubro wafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo atau sebagai mufti atau pimpinan di tanah Jawa dalam bidang agama. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali patuh terhadap kata-kata beliau. Sehingga aktivitas dakwah beliau tidak hanya di Surabaya saja, namun mencakup seluruh kawasan Jawa. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel memiliki peranan penting dalam lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini. Beliaulah yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Selain itu, Sunan Ampel juga turut berjasa dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang hingga kini masih kokoh berdiri. Saat itu, Sunan Ampel dan Raden Patah mendapat bantuan dari Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Jasa 4 wali itu kemudian diabadikan sebagai nama 4 pilar utama penyangga Masjid Agung Demak, yang pada dasarnya memang 4 pilar tersebut yang membangun adalah keempat wali tersebut. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Sejarah tidaklah bisa dipungkiri keadaannya dan tidak bisa untuk dilupakan. Dan kita sebagai penerus sejarah sudah sepatutnya untuk meneladani perjuangan beliau dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan cara yang hikmah dan baik, tanpa adanya kekerasan lisan maupun fisik sebagaimana para pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sunan Ampel dan meninggikan derajat beliau. Amin. Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Lokasi makam Sunan Ampel terletak di Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kita mulai perjalanannya dari Jalan Stasiun Kota atau lebih tepatnya di sebelah utara Stasiun Surabaya Kota. Kita berjalan ke timur menuju ke arah makam Sunan Ampel dan Madura. Di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Atom Surabaya. Pasar Atom ini merupakan pasar legendaris di Surabaya yang menjadi pusat kunjungan wisata maupun kunjungan pedagang dari daerah Indonesia Timur. Pasar Atom ini juga merupakan salah satu pasar terbesar di Surabaya. Jika kamu ke Surabaya, cobalah untuk mampir ke sini. Di depan kita ini adalah ITC Surabaya. ITC Surabaya terkenal sebagai pusat grosir terbesar di Surabaya. ITC ini selalu ramai dan terkenal murah dan komplit. Di depan kita ada perempatan. Jika belok ke kiri ke arah Tugu Pahlawan Surabaya, jika belok ke kanan ke arah Pasar Kapasan Baru dan Suramadu, kita lurus terus ke arah makam Sunan Ampel dan Masjid Ampel. Di depan kita ada perempatan lagi. Jika belok ke kanan ke arah Pasar Kapasan, kalau belok ke kiri tidak bisa karena satu arah dari Jembatan Merah Surabaya. Kita lurus terus ke arah makam Sunan Ampel.
kita adalah gerbang selamat datang di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Kita ambil jalan yang kanan untuk menuju ke tempat parkir makam Sunan Ampel. Hanya beberapa meter dari gerbang ini. Mohon maaf, perjalanan dari parkiran ke makam Sunan Ampel tidak terekam. Jadi kita langsung ke lokasi makam. Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat merupakan salah satu dari Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel lahir di Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi. Nama Sunan Ampel yang disandangnya berasal dari nama tempat yakni Ampel Denta, yang kini tempat tersebut berganti nama menjadi Wonokromo, Surabaya. Sunan Ampel mempunyai strategi dakwah yang terbilang unik dan cerdas. Misalnya, Sunan Ampel mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas. Kemudian, pelabuhan Jalangga Manik menjadi Tanjung Perak. Mendengar nama itu, orang-orang pun berbondong-bondong ke Jawa Timur. Sunan Ampel memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Cara lain Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya sholat menjadi sembahyang dan musola menjadi langgar. Dengan pendekatan seperti ini, Sunan Ampel sukses mengajarkan masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Salah satu peninggalan dari Sunan Ampel adalah Masjid Agung Demak yang berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam Sunan Ampel selalu ramai peziarah yang datang dari berbagai daerah, apalagi pas menjelang bulan puasa seperti ini. Di sebelah barat Masjid Ampel terdapat deretan tempayan atau bahasa Jawanya patesan berisikan air dari sumur yang merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Ampel. Air ini bisa langsung diminum dan dipercaya bisa menyehatkan. Nah, setelah berziarah, silakan berbelanja oleh-oleh di Pasar Ampel. Di tempat ini tersedia berbagai pilihan barang, mulai busana muslim, peci, gamis, parfum, buku, dupa, mainan anak-anak, dan berbagai barang lainnya. Sedangkan untuk kulinernya, yang paling mudah ditemui di tempat ini adalah berbagai jenis kurma dan beberapa kuliner lainnya seperti nasi kebuli, nasi biryani, ataupun roti Maryam. Demikian wisata religi di makam Sunan Ampel kali ini. Kita lanjutkan wisata religinya di video berikutnya. Maaf jika ada kesalahan di video ini. Mohon diingatkan pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan los. Taufiq pamit. Wassalamualaikum. Sunan Ampel adalah salah seorang ulama Wali Songo periode kedua, yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau biasa dipanggil dengan sebutan Raden Rahmat. Sunan Ampel dilahirkan di Campa sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi, atau yang dikenal juga dengan sebutan Sunan Gresik. Sedangkan ibunya adalah seorang putri dari Raja Campa, dinasti Asmat Han I yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila, dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, beliau dikaruniai putra dan putri yang bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kosim atau Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau dikaruniai putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiah yang merupakan istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah,
Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel dan Raden Fakih. Selain dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Beliau juga dijuluki Bapak para Wali karena anak dan menantunya mengikuti jejak dakwahnya. Mereka adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Giri. Beberapa langkah lagi, jamaah Nur Kamal akan melewati gerbang depan komplek pemakaman Sunan Ampel. Sesaat setelah kami melewati gerbang, terlihat deretan para pedagang di kanan kiri jalan saat menuju ke area makam. Mereka menjual beragam barang untuk kebutuhan para peziarah yang datang ke tempat ini. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel menggunakan metode dengan cara membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu metode dakwah beliau yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah moh limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara tersebut adalah moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat dan moh madon. Yang artinya, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak menghisap candu dan tidak berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel ini ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya. Hingga kini, kawasan makam Sunan Ampel masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Setelah sampai di depan area makam Sunan Ampel, Ketua Rombongan Jamaah Nur Kamal meminta izin berziarah kepada juru kunci dengan mengisi buku tamu. Tujuannya, selain untuk pendataan para pengunjung, juga untuk ketertiban administrasi. Ini adalah gerbang pertama untuk memasuki area makam Kanjeng Sunan Ampel. Akan ada lagi beberapa gerbang lain untuk memasuki area makam. Di antara gerbang-gerbang tersebut terdapat beberapa kotak amal untuk para peziarah yang ingin bersedekah. Sebelum memasuki lokasi makam, para peziarah diwajibkan membuka alas kaki untuk menjaga kebersihan dan kesucian area makam. Lokasi makam Sunan Ampel sendiri berada di Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di sebelah barat Masjid Ampel.
Ini adalah pintu masuk terakhir ke lokasi makam Kanjeng Sunan Ampel di mana kami akan melaksanakan ziarah sesuai syariat Islam. Setelah kami masuk ke area makam Sunan Ampel, terlihat jamaah dari rombongan lain sudah datang lebih dulu dan kini tengah berziarah di depan makam. Kami pun melangkah mendekati makam dan mencari lokasi kosong untuk melaksanakan ritual ziarah. Alhamdulillah, meski tidak terlalu dekat dengan makam, kami sudah mendapat teras kosong untuk berziarah di bawah bimbingan pimpinan Majelis Nur Kamal. Usai berziarah dari makam Sunan Ampel, kami berencana untuk berziarah ke makam Mbah Soleh yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Sunan Ampel. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.